Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Septi yang pada video kali ini insya Allah akan menceritakan sirah para nabi. Nah, kira-kira nabi siapa ya selanjutnya yang akan diceritakan oleh Bu Septi? Simak video ini hingga akhir, jangan terlewat. Menceritakan tentang Nabi terakhir kita. Siapakah beliau? Yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana ya ceritanya? Simak terus ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa tahunnya disebut tahun gajah? Karena pada saat itu kota Mekah sedang diserang oleh kawanan gajah. Siapa yang memerintahnya? Yaitu adalah Raja Abraha. Beliau membawa pasukan gajah untuk merobohkan Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Ayah Nabi Muhammad, Abdullah, seorang pedagang yang berdagang hingga ke negeri Syam. Sewaktu usia kandungan ibu Nabi Muhammad 2 bulan, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia. Seperti ada di sana, setiap kali bayi baru lahir disusukan ke perempuan lain. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau disusukan dan dirawat oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Bersama Ibu Halimatus Sa'diyah, beliau dirawat selama 4 tahun. Selama 4 tahun dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, tidak sedikit peristiwa yang menakjubkan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Nabi Muhammad kecil yang didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian beliau membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil hatinya, mensucikan dengan membersihkan dengan air Zam-Zam, dan serta masih banyak kejadian-kejadian yang mulia lainnya. Kemudian setelah 4 tahun dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, dikembalikanlah Rasulullah ke ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah. Setelah 2 tahun bersama dengan ibundanya, kesedihan merundung Nabi Muhammad SAW, yakni beliau harus ditinggalkan oleh ibunda tercinta, wafat. Kemudian karena telah ditinggal ibundanya, beliau dirawat oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Bersama dengan Abdul Muthalib pun juga tidak begitu lama. Kakeknya yang menyayanginya harus pergi meninggalkan. Akhirnya beliau dirawat oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, beliau diajari berdagang, mengembala, dan banyak kegiatan yang bermanfaat lainnya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menjadi pribadi dan pedagang yang jujur, ulet, serta amanah, sehingga membuat Sayyidah Khadijah jatuh hati padanya. Kemudian beliau meminta sahabatnya Nafisah untuk pergi melamar Rasulullah. Nabi Muhammad dewasa menikah dengan Sayyidah Khadijah. Beliau merupakan wanita terpandang, cantik rupawan, serta berasal dari kalangan berada di Arab. Wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yaitu saat beliau berusia 40 tahun. Saat itu beliau sedang bermimpi berada sendirian di Gua Hiro. Kemudian beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Wahyu pertama tersebut adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad pun melanjutkan untuk berdakwah. Dakwahnya di kota Mekah awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Mengapa? Karena pada zaman dahulu masyarakat Mekah masih menganut kepercayaan menyembah berhala dan masih menutup untuk meyakini kepercayaan yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yakni Islam. Adapun pengikut dari Nabi Muhammad SAW, yakni adalah istrinya Sayyidah Khadijah dan para sahabat-sahabatnya. Selama berdakwah tidak sedikit peristiwa yang
beliau alami. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menghasilkan perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selama dakwahnya kurang lebih 23 tahun, Nabi Muhammad meninggal dunia. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada saat usia 63 tahun. Saat beliau merasakan kesakitan sakaratul maut, hanya satu yang beliau ingat, yakni adalah memohon ampun untuk para umatnya. Beliau memohon ampun kepada Allah untuk para umatnya sebanyak 3 kali. Setelah itu, dalam pangkuan istrinya, Aisyah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Nabi Muhammad SAW meninggal pada waktu duha di hari Senin 12 Rabiul Awal. Sirah singkat Nabi Muhammad SAW yang telah diceritakan oleh Bu Septi. Nah, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, yakni dari meneladani sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW serta dapat meniru tindakan serta cara berdakwah beliau. Nah, kita semua pasti mengharapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like serta komen kalau kamu sudah lihat video ini, serta share ke teman-teman kamu supaya tahu semuanya tentang cerita Nabi Muhammad. Dan jangan lupa tetap subscribe channel YouTube TPA Arido. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.